Dan tentunya di awal saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap peran Bapak Ibu guru hebat yang sudah bersedia untuk bersama-sama di sini. Walaupun dalam konsep yang besar, ini adalah bagian dari kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, tetapi apa yang ada di kami itu sebenarnya tujuan dari program itu untuk diimbaskan kepada seluruh warga belajar. Dan tentunya itu dimulai dari teman-teman guru sebagai pamong dalam mendidik dan mengarahkan setiap pelaku anak di sekolah. Jadi untuk itu saya berharap kerjasamanya, dan kerjasamanya insya Allah itu akan beroleh berkah. Dan di rangkaian kegiatan kita ini ada beberapa, yaitu acara pembukaan, kemudian juga ada pembuatan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu dari saya pembahasan materi, saya guru. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih sempat dipertemukan di tempat ini dalam rangka kegiatan pembimbingan tentang budaya positif di sekolah ini. Salam dan salam tak lupa sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga Tuhan rahmatnya dan syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka kegiatan acara pada hari ini dengan sama-sama melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan dengarkan penguatan atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sawalengga yang terhormat Ibu Rusniana Abdul Ghani SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolos pada tahap itu, kalau lolos pada tahap itu nantinya akan ada lagi wawancara. Ya. Ada lagi wawancara, sesudah wawancara dinyatakan lulus, masuk pada calon guru penggerak yang kegiatannya seperti yang dilakukan oleh Ibu Rusni. Dan saya berharap sesudah Ibu Yula, insya Allah ada yang selanjutnya Bapak Ibu guru ingin apa? Bukan ingin, ini bukan cerita ingin atau tidak. Jadi itu harapan dari saya. Semua harus ikut karena ini adalah merupakan salah satu penunjang dari akreditas sekolah. Kalau banyak guru penggerak, ya banyak guru penggerak di sekolah itu, akreditas sekolah akan meningkat. Nah, itu saya mengharapkan sekali Bapak Ibu guru ini sudah diawali oleh Ibu Rusni untuk berikutnya tahap 9 sudah selesai terusnya, tahap 9 sudah selesai. Apa yang sudah kita sepakati ini artinya untuk membuka atau membuat atau membangun kembali karakter siswa yang tadi tentang pembimbingan budaya positif di sekolah dengan tema yaitu membangun kepahaman konsep tentang disiplin dan kolaborasi untuk implementasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Rusni Hasan SPD kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman guru hebat? Masih kurang baik kalau dengan suasana masih sepoi-sepoi. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, jawabnya baik, semangat, yes. Bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, semangat, yes. Terima kasih untuk opening yang luar biasa. Dan tentunya juga terima kasih banyak saya ucapkan
Ibu Kepala Sekolah, saya sebut Ibu Luciana Bulgari Daud SPD, yang sudah memberikan ruang dan dukungan sepenuhnya untuk suksesinya sebuah pelaksanaan program yang salah satunya saya ikuti, yaitu program calon guru penggerak. Dan juga tentunya hormat kami yang tak terhingga kepada Ibu. Terima kasih atas dukungannya. Semoga dengan dukungan ini membuat kami semakin lebih semangat, semakin lebih berusaha lagi untuk menciptakan yang terbaik untuk kebersamaan kita di sekolah ini. Dan juga tak lupa saya mengucapkan hormat dan kasih yang tak terhingga kepada teman-teman yang kami hormati, teman-teman guru yang sudah bersedia berada di tempat ini meluangkan waktu untuk memberi ruang bagi diri kita masing-masing menerima hal-hal positif yang insya Allah itu nanti bisa kita implementasikan dalam interaksi kita sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah ini. Dan mengawali rangkaian acara ataupun rangkaian imbas saya sebagai ruang aksi di sekolah SMP, berbagai macam konsepsi di antara kita, ada berbagai macam pemikiran dan pendekatan. Nah, di sini kita satukan disiplin positif yang mau kita ciptakan itu seperti apa. Sehubungan dengan disiplin ataupun budaya positif, kita memahami tentang nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita anggap sebagai sebuah kebajikan yang sifatnya universal. Berikut, Bapak Ibu juga akan saya ajak untuk berkelana memahami tentang teori motivasi. Motivasi baik itu yang terkait dengan hukuman maupun dengan penghargaan. Dan juga kita akan bercermin, berefleksi, melihat dari teori kontrol. Seperti apakah kita dan bagaimana kita selama ini, dan apakah yang kita lakukan itu sudah seperti ini? Apakah masih ada hal yang perlu kita tambah lagi atau yang harus kita turunkan grade-nya untuk mencapai budaya positif dengan sistem disiplin yang positif? Dan juga untuk memahami semua ini, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu untuk apa kita tahu? Karena yang kita didik, yang kita bimbing, yang kita bina itu adalah manusia, makhluk hidup yang diberi budi pekerti, insya Allah luhur dan tidaknya nanti kita guru sebagai salah satu pencetak keberhasilan tersebut. Sehingga kita harus pahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak sampai menjadi A, B, C, D itu apa sebenarnya penyebabnya dan apa sih yang belum terpenuhi dari kebutuhan mereka. Nah, sehubungan dengan itu ternyata juga akan membawa kita kepada sebuah keyakinan. Keyakinan kelas dan bagaimana segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Dan Bapak Ibu, ini konsep disiplin. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa imbas kita ini adalah imbas interaktif, bukan komunikasi satu arah. Jadi saya dan Ibu Bapak guru ini nanti kita saling berkomunikasi tentang pemahaman disiplin. Kalau misalnya di sini sudah saya tampilkan bahwa disiplin itu adalah tata tertib. Disiplin itu kita artikan teratur. Disiplin itu juga kita artikan kepatuhan terhadap sesuatu, yaitu terhadap peraturan. Disiplin itu identik dengan hukuman dan juga sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, disiplin bagi Bapak Ibu itu apa? Mohon maaf nanti kalau saya jalan-jalan, ini bukan show, tapi sekedar untuk mengetahui apa sebenarnya makna disiplin yang ada di benak Bapak Ibu untuk menyatukan pandangan kita. Selain apakah ini bisa jadi tambahannya di sini nanti. Kalau Pak Roland dalam konsep disiplin di dalam pemikirannya Pak Roland itu secara simpel menyebutnya sebagai apa? Cek, terima kasih komandan. Kalau menurut saya ada keterkaitan materi dengan hari ini. Kalau menurut konsep saya itu acuan dan aturan yang harus dijalankan oleh oknum tersebut
sehingga dalam aturan itu dibuat dari Sri Lanka. Ya, seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Iya, hari ini kita adalah sebagai peserta, bukan peserta didik, tapi Bapak Ibu yang akan mendidik dengan konsep pemikiran yang positif. Kemudian, simpel saja. Kalau Pak Roland tadi menyampaikan disiplin itu adalah acuan, maka kemudian disiplin itu apa? Singkat saja apa yang ada di dalam pikiran ibu dia tentang disiplin. Baik, terima kasih. Kalau dalam pikiran saya, disiplin itu adalah aturan yang dibuat agar dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk aturan dilaksanakan. Aturan bukan untuk dilanggar. Yang lain berarti sebentar, kenapa ada yang sudah mulai lihat aturan yang akan dilaksanakan. Nanti ini akan berjalan ya. Aturan 2, 2, 2. Ternyata Bapak Ibu guru juga butuh hiburan. Dan sama nampak melihat lepas dari isu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang berikut, masih ingat Bapak Ibu? Kalau di sekolah itu nilai-nilai kebajikan ini diarahkan untuk mencapai di profil pelajar Pancasila yang disingkat dengan P5. Profil pelajar Pancasila inilah nilai-nilai yang harus kita upayakan ada di peserta didik. Yang sekarang peserta didik itu dikatakan sebagai murid. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ibu Widya, kalau nilai profil pelajar Pancasila yang Ibu Widya pahami di 6 dimensi ini yang mana yang pertama? Oh, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai pertama atau salah satu nilainya. Di mana-mana kita selalu menempatkan suatu nilai, value yang tertinggi itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada tambahannya kalau kemarin cuma sampai di situ. Sekarang berakhlak mulia harus. Yang berikut, yang kedua, mandiri. Peserta didik itu harus mandiri. Harus mandiri. Tidak bisa terlalu bukan tidak bisa. Kita harus membelajarkan mereka berupaya sendiri, mencari sendiri dengan kemampuan mereka sambil kita bimbing, kita fasilitasi untuk mencapai nilai mandiri. Yang berikut, bergotong royong. Alhamdulillah kalau gotong royong di kita ini memang sudah mendarah daging ya. Sudah mendarah daging dan 10 jempol dikasih itu masih kurang. Kalau di Gorontalo bergotong royong kita lebih identik dengan huyula. Huyula. Kalau di kita gotong royong huyulanya kita bisa lihat penerapannya melalui baksos, melalui kegiatan misalnya pembelajaran muatan lokal, prakarya, itu yang selalu identik. Tetapi makna gotong royong ini bukan hanya dalam konsep bekerja, bukan hanya dalam konsep di luar, tetapi di dalam proses belajar juga siswa atau murid harus memiliki jiwa bergotong royong atau yang kita sebut dengan kerja sama. Yang berikut, berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini jadi nanti dia mengajar ke berbeda-beda tapi satu jua. Betul, itu Ibu Nerni yang punya moto Bhinneka Tunggal Ika. Apapun makanannya, minumannya teh, botol, sosro. Tapi ini apapun pelajarannya, bagaimanapun pendekatannya, utamanya minumannya adalah P5.
Pancasila. Ini tujuan berkebinekaan global apa? Agar anak-anak itu tidak membuat diri mereka beretnik atau mengidentitaskan diri menjadi kelompok-kelompok tersendiri, sehingga menganggap kelompok, suku, budaya orang lain itu di bawah atau rendah. Ini yang harus kita hilangkan. Jadi kalau di sekolah berkebinekaan global itu bisa kita mulai dengan penerapan no bullying. No bullying. Tidak ada sifat melecehkan, sifat menjatuhkan ataupun menjelekkan orang lain. Anak-anak itu harus selalu kita arahkan ke sana. Yang berikut, yang kelima, bernalar kritis. Siswa harus bernalar kritis. Ya, memang itu adalah satu tantangan untuk kita, membuat anak-anak mengeluarkan potensinya untuk menunjukkan kemampuannya sebagai bagian dari nalar yang kritis. Itu memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan ini semua, ayo kita bangkit, mari kita berubah dan kita tunjukkan bahwa para murid yang ada di sini memiliki, semua anak punya potensi untuk itu. Tinggal bagaimana kita memolesnya dan bagaimana kita memberikan ruang mereka untuk menunjukkan kekritisannya dalam kualitas pembelajaran. Selanjutnya, P5 ini bukan berarti hanya 5. Yang keenam, kreatif. Kalau dilihat dari murid-murid yang ada di sini punya bibit-bibit yang kreatif. Hanya mungkin asanya yang belum terlalu maksimal. Dan saya rasa teman-teman guru melalui dukungan dari kepala sekolah dan kerjasama kita semua yang ada di sini, insya Allah kita bisa mewujudkan ini. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki kemampuan. Semua kita dibekali dengan kemampuan yang sama, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Itu yang biasanya berbeda. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah P5 ini, untuk mencapai nilai-nilai tersebut kita harus tahu motivasi perilaku manusia. Ada 3 di sini. Kalau Ibu Nelmi, Ibu Nelmi, motivasi perilaku pribadi kalau melakukan sesuatu di 1, di 2, atau di 3? Yang kedua tidak boleh baca sini, Bu. Oh, yang kedua nanti saya bacakan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan lihat dulu konsep yang ada, lihat berkaca dulu pada diri kita masing-masing. Biasanya kita di 3 ini kita sudah pernah lalui ya. Pernah lalui ya 3. Yang pertama biasanya karena takut, karena hukuman, tidak nyaman, mendapat teguran, apalagi mau dimarahi. Itu pasti ada. Tidak munafiknya, yang namanya manusia itu tidak ada serta-merta langsung jadi sempurna. Dia berawal dari titik terbawah dulu, cara berpikirnya, tindakannya, kemudian insya Allah dengan ilmunya akan terus meningkat. Jadi Bu Nelmi yang mana? Kalau disuruh pilih pasti pilih yang ketiga ya. Teman-teman guru lainnya pasti pilih yang ketiga. Dan itu yang harus kita upayakan ada di peserta didik. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena tidak nyaman dan takut hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, tetapi mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya perilaku manusia itu ada 3 motivasinya. 3 ini, yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Kalau 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang dimana motivasi sifatnya ekstrinsik, sifatnya itu tidak panjang, tidak bisa dipertahankan dalam jangka yang panjang. Bisa jadi tafsirnya seperti kucing. Kucing itu akan memiliki yang ketiga, tidak memiliki yang ketiga. Dia memiliki hanya 1. Ini yang pertama adalah 1. Dan kita bukan kucing, insya Allah, apalagi murid kita. Mereka adalah makhluk-makhluk Tuhan yang merupakan amanah dan mutiara yang harus kita poles.
Yang berikut, apa yang ibu bapak guru pahami tentang identitas siswa? Untuk menerapkan disiplin atau membuat disiplin, ini yang harus kita tahu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan tingkatannya yang berikut ada restitusi. Ini yang selalu ada. Kita akan cari tahu sebenarnya posisi yang paling tepat, yang paling bagus itu dalam menerapkan disiplin positif ini atau disiplin budaya disiplin ini yang mana? Kalau hukuman, berbicara hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Hukuman bisa bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Kemudian ada restitusi. Nih, kalau Bapak Ibu harus tahu bahwa restitusi itu merupakan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang paling efektif. Apa ini restitusi? Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadikan orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan kemarin Bapak Ibu ada beberapa teman guru yang sudah ikut membantu di dalam demonstrasi bagaimana seorang guru menyelesaikan suatu masalah dengan pendekatan restitusi. Dan ada beberapa murid yang terlibat untuk itu. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama pemahaman tentang ini. Nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini bisa membuat siswa mencapai identitas gagal dan mencapai identitas sukses. Lewat ya? Dari ada yang bisa lihat ini? Tidak jelas. Saya pakai identitas gagal. Yang masuk dalam identitas gagal itu di sini adalah hukuman. Artinya maksudnya identitas gagal begini, murid itu akan gagal memahami jati dirinya dan bisa jadi merugikan dirinya dengan penerapan yang kita lakukan. Salah satunya mendisiplinkan dengan menggunakan pendekatan hukuman. Kenapa? Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan. Kedua, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman yang berikutnya membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Kalau menurut Bapak Ibu, iya atau tidak? Benar tidak hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini? Kalau dilihat restitusi ini, kalau dilihat dari tabel atau yang saya bacakan, bisa berdampak seperti itu. Kalau ibu bapak guru lebih yakin menerapkannya mana? Restitusi. Ya, dalam penerapannya paling efektif itu adalah restitusi. Restitusi itu di sini kita menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah. Mungkin kalau di dalam ibu-ibu yang paling tahu itu pegadaian, menyelesaikan masalah tapi tanpa masalah. Tapi sebenarnya muncul masalah baru yang terpendam. Kalau tidak bisa ganti surat dan tebus pasti dinilai. Bukan ke sana. Kalau restitusi itu adalah itu namanya kembali. Restitusi itu adalah satu lembaga.
Jadi dengan penerapan restitusi penyelesaian masalahnya, si murid yang melakukan kesalahan itu kita tidak justice, kita tidak blok dia, dan kita tidak membuat dia merasa gagal, tapi tetap memberikan kepercayaan kepada murid ini dengan cara meminta dia untuk introspeksi diri dan melakukan perbaikan. Ada pilihan, tetapi pilihannya itu mengarah kepada keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Kalau kita kan biasanya kita awali dengan menghukum karena kita pikir itu cara yang paling efektif. Efektif memang di saat itu, tapi tidak untuk jangka panjang. Karena bisa jadi muncul dendam atau sesuatu lebih 2 kali lebih lagi, lebih keras kepala lagi. Karena dia sudah anggap kebal, kalau cuma dimarahi, dipukul apalagi, itu sudah makanan, kulitnya sudah tidak ini lagi, tidak rasa sakit. Konsekuensi, ya bisa jadi pilihan itu konsekuensi. Tetapi yang paling tepat itu adalah restitusi. Karena kalau kita menjalankan konsekuensi, memang benar, tetapi sifatnya jangka pendek. Ini misalnya saya kasih contoh, ketika si murid tidak mengerjakan tugas, kalau kita menghukum paling kita kasih keluarkan, itu hukuman. Kalau konsekuensi mungkin kita tambah jam. Ini yang selalu kita terapkan. Tapi saya tanya ke Bapak Ibu, ada tidak dampaknya ketika itu ditambah jamnya, ketika mereka misalnya melakukan pelanggaran disiplin? Ada tidak dampaknya? Yang artinya menurut kita sebenarnya bukan lagi seperti ini dan harusnya tidak seperti itu lagi. Ada tidak dampaknya? Saya kasih contoh itu. Tidak ada. Oke, tidak ada. Misalnya gini, siswa terlambat, kita tidak menghukumnya, tetapi sesuai kesepakatan itu misalnya tambah jam setelah pulang untuk misalnya mencatat atau misalnya melakukan aktivitas kebersihan. Ada tidak pengaruhnya ke kita? Kalau berpikir, coba dipikir, ada tidak? Kalau menurut saya, Ya. kalau menurut saya tidak ada, malah efek jerah itu tidak ada di siswa, tetapi itu saja yang akan dilakukan. Misalnya orang terlambat, kan sudah dikasih hukuman dan besoknya lagi tetap diulangi lagi dengan masalah yang sama. Dengan masalah yang sama, dengan pelanggaran yang sama, tidak bervariasi, bahkan variasinya hanya ditambah jumlahnya, bukan ditambah berkurang pelanggarannya. Iya betul, memang itu yang tantangan yang kita alami dan fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Bukan berarti kalau sudah guru penggerak atau calon guru penggerak kemudian semua teori-teori itu sudah diterapkan bahwa itu yang ada di teori itu yang paling benar. Kenyataannya memang berbicara agak beda dengan teori. Tapi ditekankan lagi kembali kepada kita, apakah kita mau menangisi kenyataan itu atau kita mau melakukan perbaikan dengan cara yang lebih baik lagi. Kalau misalkan di penerapan konsekuensi tadi saya maksudkan itu benar-benar efektif? Tidak kan? Tidak, karena buktinya dilakukan lagi, besoknya lagi sama orang yang sama. Pendekatan ini, pendekatan kolaborasi kita. Karena saya mengevaluasi bisa jadi terjadi suatu pelanggaran berulang-ulang dan tidak ada ketaatan karena kembali lagi kita sebagai pelaksananya itu masih up down. Kita sering up down. Kadang semangat, kadang kita karena lelah. Capek saya ini, seolah-olah saya sudah tahu bikin bagaimana ini. Dan itu saya lihat mempengaruhi sekali. Ketika kita gas terus dengan pendekatan yang mulai kita terapkan, saya melihat alhamdulillah ada progres yang baik dalam hal disiplin di sekolah ini. Berarti oke, kita sepakat restitusi, hukuman dan konsekuensi tidak bisa dihilangkan secara mutlak, tetapi kita berusaha hindari. Dan salah satu pendekatannya adalah
kita semua bergandengan tangan untuk membangun disiplin itu dengan terus bersemangat dan tidak kendor. Orang bilang jangan kasih kendor. Untuk mencapai identitas sukses, disiplin itu melalui pendekatan konsekuensi dan restitusi. Ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan seperti itu yang ada kita bisa jalankan. Cara menguji pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi. Oh tidak jelas, saya bacakan saja. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku karena dia terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian, ya, tampung, Ibu Titi. Hukuman. Oke, Ibu Yanti. Ibu. Ini selalu terang buruk ya? Selalu terang buruk. Sekarang kita lihat yang kita lakukan tuh masuk di konsekuensi atau di hukuman. Konsekuensi Ibu kepala sekolah. Oke, Ibu Vidya. Kayaknya kalau Ya. hukuman kayaknya dia rasa tidak dihukum kalau cuma menulis. Kan sudah ditentukan itu menulis 100 kali. 100 kali. Termasuk hukuman. Menulis, mencatat. Sudah mulai mendapat konsekuensi hukuman, konsekuensi. Oke, semua orang bebas berpendapat ya. Tidak ada jawaban yang absnya salah apa gimana? Konsekuensi hukuman mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Seperti yang Kalau dipadukan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau disuruh pilih satu apa memadukan? kalau mau pilih yang mana ini Ibu? Yang konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman tindakan yang kita buat di siswa mencatat 100 kali di dalam buku karena dia terlambat. Oke. Karena dia terlambat. Karola? Oke, sudah satu hukuman, kemudian hukuman, kemudian hukuman, Ibu Gem konsekuensi, Ibu Yanti merasa tidak dihukum. Berarti konsekuensi. Ya, oke kita kembali lagi ke makna hukuman. Hukuman itu ada satu tindakan yang sifatnya fisik maupun psikis, yang sifatnya siswa itu tidak bisa mau baku bata, sudah direncanakan oleh guru. Ya berarti yang paling benar pendekatan secara itu adalah hukuman. Dan betul Ibu yang dibilang dia tidak merasa dihukum, dikonsekuensi karena jangan biasa lagi dia buat. Ternyata di situ kita bisa melihat tindakan itu tidak efektif untuk membuat siswa tidak terlambat lagi. Kalau Ibu kan memadukan konsekuensi hukuman sebagai bagian dari ganapnya keterlambatan. Jadi ini tindakan tambahannya dan hukumannya adalah menuliskan kalimat tidak terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau dipikir, ya betul konsekuensi dan hukuman. Nah, nanti akan kita lihat itu ada tidak di keyakinan kesepakatan yang kita buat di sekolah karena menjadi konsekuensi atau tidak itu ya? Iya, itu kayaknya Ibu Dian ini lagi bangun konsekuensinya, lagi terbang ya. Konsekuensi karena dengan perbuatan sendiri, Iya. dia tanggung sendiri. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up. Jelas. Hukuman betul Ibu Yulan. Ibu Ulan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baru mulai satu ini berjemur di lapangan basket di bulan pukul 12. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengusahakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Kalau bertelanjang kaki ada tindakan
Membersihkan WC sekolah. Oke, jadi sepakat bahwa hukuman tindakan yang satu arah. Kalau konsekuensi adalah hasil dari kesepakatan. Tetapi dari hukuman dan konsekuensi ini yang paling diarahkan adalah penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Contoh restitusi yang diterapkan kemarin. Misalkan ada siswa yang berkelahi, yang dua anak ini kita rangkul. Yang jadi korban itu tidak merasa dibiarkan, dan yang melakukan tidak kita lakukan justice bahwa kamu itu adalah orang yang buruk, orang yang nakal, orang yang melakukan tindakan perbuatan yang tidak bagus. Nanti sifatnya itu akan membuat anak ini akan merasa gagal. Biasanya kita minta maaf, kemudian kalau ada cedera kita minta yang melakukan itu ambil bagian untuk melakukan pengobatan dan meminta kepada si pelaku untuk menyadari bahwa dia telah melakukan satu kesalahan. Nah, ditanya kepada dia, kesalahan apa yang dia lakukan? Apa yang dia langgar di situ? Oh, dia bilang melanggar tentang misalnya saling menghormati, menghargai, dan tidak menyakiti. Oke, kalau seperti itu, kedepannya nanti bagaimana? Saya tidak mau bagikan begitu lagi, Ibu. Saya mau minta maaf dan saya akan melakukan perbaikan. Contoh yang kita terapkan ke alam. Yang kita terapkan ke alam itu adalah bagian dari restitusi. Ya, kemarin dia melakukan satu tindakan yang merugikan orang lain. Setelah itu kita tidak melakukan tindakan bahwa menjustis bahwa perbuatannya itu adalah satu perbuatan buruk yang tidak termaafkan. Tapi kita selalu memberi dia cara bagaimana dia memperbaiki kesalahannya dan melakukan satu upaya untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang buruk. Itu adalah restitusi. Oke, lanjut lagi. Nih, apakah tindakan ini tepat dihukum oleh penghargaan? Satu lagi Bapak Ibu harus tahu, ternyata bukan cuma hukuman dan konsekuensi ini yang perlu dikoreksi. Memberikan penghargaan itu sifatnya ternyata bisa jadi dihukum oleh penghargaan. Bikin beban. Beban tanggung jawab. Ya, kalau di kita mungkin kita menganggap bahwa masa penghargaan mau bikin masalah, mau bikin beban, tapi ternyata memang benar. Yang diberi penghargaan akan merasa tertekan. Contoh, ya? Iya, itu kayaknya ibu dia ini lagi bangun konsekuensinya, lagi terbang dunia. Konsekuensi karena dengan perbuatan sendiri, Iya. dia tanggung sendiri. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up, jelas. Hukuman betul Ibu Ulan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baru mulai satu ini berjemur di lapangan basket di bulan pukul 12. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengusahakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Kalau bertelanjang kaki ada tindakan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Sampai terasa begini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Konsekuensi itu. Jadi dia mikir dia sendiri yang batangku. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Duduk di bangku di pinggir lapangan. Konsekuensi. Karena bikin kaget tawaran celaka, berarti karena tidak diikutkan, tapi dia tidak diberikan tindakan yang menyakitkan. Berikut terlambat hari. Dan diminta untuk tinggal 15 menit. Itu sudah tadi. Konsekuensi.
Jadi sepakat bahwa hukuman tindakan yang satu arah. Kalau konsekuensi adalah hasil dari kesepakatan. Tetapi dari hukuman dan konsekuensi ini yang paling diarahkan adalah penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Contoh restitusi yang diterapkan kemarin. Misalkan ada siswa yang berkelahi, yang dua anak ini kita rangkul. Yang jadi korban itu tidak merasa dibiarkan, dan yang melakukan tidak kita lakukan justice bahwa kamu itu adalah orang yang buruk, orang yang nakal, orang yang melakukan tindakan perbuatan yang tidak bagus. Nanti sifatnya itu akan membuat anak ini akan merasa gagal. Biasanya kita minta maaf, kemudian kalau ada cedera kita minta yang melakukan itu ambil bagian untuk melakukan pengobatan dan meminta kepada si pelaku untuk menyadari bahwa dia telah melakukan satu kesalahan. Ditanya kepada dia, kesalahan apa yang dia lakukan? Apa yang dia langgar di situ? Oh, dia bilang melanggar tentang misalnya saling menghormati, menghargai, dan tidak menyakiti. Oke, kalau seperti itu, kedepannya nanti bagaimana? Saya tidak mau bagikan begitu lagi, Ibu. Saya mau minta maaf dan saya akan melakukan perbaikan. Contoh yang kita terapkan ke alam, itu adalah bagian dari restitusi. Ya, kemarin yang melakukan satu tindakan yang merugikan orang lain, setelah itu kita tidak melakukan tindakan bahwa menjustis bahwa perbuatannya itu adalah satu perbuatan buruk yang tidak termaafkan, tapi kita selalu memberi dia cara bagaimana dia memperbaiki kesalahannya dan melakukan satu upaya untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang buruk. Itu adalah restitusi. Oke, lanjut lagi. Nih, apakah tindakan ini tepat dihukum oleh penghargaan? Satu lagi Bapak Ibu harus tahu, ternyata bukan cuma hukuman dan konsekuensi ini yang perlu dikoreksi. Memberikan penghargaan itu sifatnya ternyata bisa jadi dihukum oleh penghargaan. Bikin beban tanggung jawab. Ya, kalau di kita mungkin kita menganggap bahwa masa penghargaan mau bikin masalah, mau bikin beban, tapi ternyata memang benar. Yang diberi penghargaan akan merasa tertekan. Contoh, melakukannya, mereka tidak dapat melakukannya. Kenapa? Karena nanti ada imbalan. Kenapa? Karena nanti ada pemberian atau penghargaan. Itu sifatnya kalau di kita mungkin secara agama kita anggapnya bagian dari kemunafikan. Kita tidak menginginkan itu ada di peserta didik. Jadi penghargaan teman-teman pengaruhnya jangka pendek. Penghargaan sifatnya tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Karena ada yang melakukan. Itu sama dengan ujian nasional kenapa dihilangkan? Karena mengurangi ketepatan. Bisa jadi yang menjawab nilainya tinggi itu bukan hasil pemikirannya, tapi karena multiple choice-nya, pilihannya tinggal A, B, C, D, apa dia pusing. Kalau dia mujur atau dia dapat ada yang kotor, dia bisa tidak menjadi akurat. Penghargaan itu bisa menghukum, hukumnya bukan bisa hukum perasaan, jadi beban, dan bisa menghukum orang yang mendapatkan penghargaan itu harus merasa tertekan. Karena bagaimana caranya mempertahankan ini? Kenapa saya salah satu orang yang tidak terlalu bukan tidak menyetujui, yang tidak terlalu ambisius untuk penerapan misalnya gupres di sekolah, guru favorit dan guru favorit. Karena itu sifatnya hanya sementara, kemudian bisa jadi ada tekanan, sifatnya tidak efektif dan mematikan kreativitas. Sekarang lanjut Bapak Ibu, segitiga restitusi itu penerapannya ini yang tadi. Kenapa restitusi? Restitusi itu terdiri dari 3 bagian. Ada validasi tindakan, stabilitas identitas, dan keyakinan kelas. Jadi dalam penerapannya kita ke siswa atau ke murid, ketika misalnya murid melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan disiplin, kita lakukan 3 tahap ini. Yang pertama,
validasi tindakan. Ditanya kan? Iya, validasi tindakan. Kita tanya, apa yang kamu lakukan? Apa masalah yang terjadi? Itu ditanya. Kita tidak bisa langsung mencacis, gitu. Tidak memberi dia kesempatan untuk menyampaikan. Karena menurut kita salah belum tentu salah. Menurut kita benar. Apalagi cuma laporan dari orang lain langsung kita terima mentah-mentah. Dan ini laku bukan cuma di masalah, tapi di dalam kehidupan. Menerima informasi kita tuh harus ada validasi. Kemudian yang kedua ada stabilitas identitas. Artinya kita menstabilkan si pelaku itu bahwa setiap orang itu bisa saja salah. Tidak ada orang yang sempurna, hanya saja. Apakah harus seperti itu yang dilakukan? Apakah dengan melakukan tindakan itu kau merasa bahagia atau sebaliknya? Di sini kita mulai mempengaruhi emosinya dalam penyelesaian masalah. Setelah itu dia mulai turun. Tanya keyakinan apa yang dia langgar terhadap tindakan yang menurut kita itu salah atau tidak disiplin. Seperti contoh yang saya sudah berikan tadi. Kalau ini bisa dibaca? Tidak. Dia Tambah kamari DPI. Zoom. saya angkat. Tunggu. Ini dia punya slide ini tidak pernah. Iya, Bu. Kalau begini masih sama? Kurang. Di sini ada kasus, saya baca saja. IPA kurang menguasai mata pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Artinya saat dia menjawab jadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan si IPA yang gagap. Dan si IPA menjadi malu luar biasa. Malahan si IPA diminta maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kali kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut teman-teman di sini ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Sebagai seorang guru dalam simulasi kita yang ini, posisi restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Bosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Saya Jo ini. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Mau hilang Sana cantik. cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya mau bangunkan saya, Bu. Kamu malah nyalain ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap jangan senja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana. Biasanya Bapak Ibu ya. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih lingkungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekarang memantau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus
di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampak posisinya. Sekarang Bapak Ibu kita lihat untuk posisi manajer. Seberapa hari pagi Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan banyak pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Itulah Bapak Ibu posisi kontrol. Ini yang tadi sudah diterangkan oleh Naren. Dan di kita ini ada Naren reinkarnasi Naren di sini banyak. Ada Mari, ada Aipan, dan dari 5 posisi tadi yang ditampilkan kita sudah akan melihat di situ.
benar mutlak dan tidak ada juga yang salah. Yang terpenting kita sekarang sudah tahu ternyata dalam penerapan disiplin positif ini yang paling dianjurkan adalah memilih posisi sebagai manajer. Kalau kita tidak bisa manajer, setidaknya kita jadi pemantau, monitoring. Yang di situ ditekankan adalah penerapan konsekuensi. Ya betul, tapi memang kadang-kadang kenyataannya dari penghukum, kalau membuat orang merasa bersalah kayaknya kita tidak ya seperti itu, karena setahu saya selama ini kita berusaha untuk memberikan penguatan disiplin kepada peserta didik. Ini kalau membuat orang merasa bersalah, dan anak-anak juga saya tidak melihat kalau ada yang merasa bersalah seperti itu yang disampaikan tadi, tidak merasa. Bukan tidak merasa, tapi barangkali rasanya mereka itu belum terbaca. Namun secara teori yang disampaikan tadi itu tidak salah, benar sekali. Bagaimana caranya untuk hal yang tidak mudah bisa kita lakukan? Semua belajar dari usaha dan terus berjuang menerapkannya. Jadi dengan ini, insya Allah kedepannya nanti kita bisa menjadi seorang manajer. Kalau tadi saya seperti yang bilang, disuruh ambil dulu untuk posisi teman. Ternyata posisi teman itu urutannya ketiga dari manajer, dan ketiga dari pembutuh. Ya, karena teman biasanya yang kita pikirkan teman itu yang paling manis. Pikiran kita sebelum saya juga seperti itu. Mulai mengikuti kegiatan CKS, masih terbentuk di dalam pikiran saya bahwa jadi teman. Ternyata setelah dilihat, teman itu kan identik ke penghargaan. Itu tidak efektif. Tadi sudah disebutkan, untuk memposisikan diri sebagai teman kepada murid tidak salah, tapi tidak terlalu dihancurkan, karena murid hanya akan berfokus kepada satu orang tersebut. Dan itu sudah kita lihat nampaknya. Biasanya nanti kalau bukan nanti dengan ini baru mereka bisa. Kalau tidak, mereka kembali ke sifat atau ke tingkah laku sebelumnya. Dan itu salah satu pemicunya karena adanya pendekatan teman. Jadi kita tidak bisa memposisikan diri sebagai teman. Teman dalam hal menerapkan disiplin. Kalau teman dalam pendekatan antara komunikasi dan penyelesaian sebuah masalah-masalah di luar dari proses pembelajaran, itu kita harus memahami murid itu sebagai teman. Tetapi dalam pendekatan disiplin, kita diupayakan untuk menerapkan sebagai seorang manajer. Kalau tidak bisa manajer, paling tidak menjadi seorang monitor, pemantau. Karena ada kebaikannya sebagai pemantau. Ini Bapak Ibu yang harus kita buat agar bisa mencapai posisi sebagai manajer dan penerapan penyelesaian masalah secara restitusi. Berkacanya di bingkai keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Ibu Widya, kalau Ibu Widya sudah kemarin sudah bantu ya untuk membuat keyakinan kelas bersama dengan wali kelas, karena Ibu Widya sebagai pendamping koordinator kelas 7. Dan untuk keyakinan kelas kita sudah coba buat itu dan tinggal bagaimana eksekusinya. Dan ingat, kalau sudah ada keyakinan kelas, maka Bapak Ibu guru ketika masuk jangan lupa ditanyakan keyakinan kelas tersebut sebagai pegangan kita dalam berinteraksi dengan murid untuk menciptakan disiplin yang positif. Kalau keyakinan ini nilai-nilai kebaikan yang disepakati. Dan alhamdulillah kita dengan kolaborasi dan semangat yang saya lihat Bapak Ibu guru miliki di sini, insya Allah ini bisa kita realisasikan, kita bisa wujudkan. Implementasinya bukan hanya sebatas PPT, tapi langsung pada pelaksanaan di lapangan. Dan Bapak Ibu, ternyata di akhir budaya positif kita lihat di lingkaran
hula hoop yang ada. Budaya positif itu yang teratas sudah jadi dimulai dari peraturan kelas, kemudian meningkat jadi keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenalnya peraturan, tapi itu tidak diarahkan lagi. Yang paling benar itu adalah keyakinan. Kenapa? Karena kalau peraturan identik dengan hukuman, kalau keyakinan itu berhubungan dengan konsekuensi dan nanti penyelesaiannya secara restitusi yang paling tepat. Ketika keyakinan kelas ini terbentuk, pasti tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif tidak jadi harga mati, bukan jadi standar yang tertinggi. Kenapa? Karena jangan sampai siswanya cuma di sekolah, di lingkungan kita bersama kita positif. Disiplinnya, tindakannya, caranya, karakternya itu tidak dibenarkan, karena yang kita harapkan di luar dan di dalam, dengan guru dan dengan siapa saja. Makanya upaya-upaya itu terus kita lakukan untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi yang namanya budaya positif. Kalau sudah membudaya, itu artinya sudah mendarah daging, sudah jadi tradisi, ada ataupun tidak, bersama ataupun tidak, dengan sistem yang mengikat, maka orang atau murid ini sudah terbiasa dengan tindakan yang positif. Bapak Ibu, sampai sini penjelasan saya. Kira-kira ada yang ingin memberikan masukan, tambahan, atau pertanyaan sebelum presentasi ini kita akhiri? Bu Yanti, ada, silakan. Kasih mic ke Bu Yanti dulu. Please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya kembali masalah disiplin tadi, Bu. Itu ini jadi masalah kami sebagai guru BIK ya. Memang kita lihat tadi di video yang tadi, mungkin cara diberikan seperti itu. Tapi lain, kalau nyatanya di kita lain lagi. Ya sudah coba cara seperti ini, seperti itu, tetap terulang lagi. Nah, kira-kira yang saya tanyakan, Bu, kira-kira cara yang pas, mungkin yang sesuai dengan situasi yang ada di kita itu seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sedikit tambahan, tadi dengan melihat kondisi yang ada di sekolah kita dan sebagian besar siswa itu ada dari lingkungan saya sendiri dari Tapadaan. Kenapa saya memilih tadi manajerial? Karena setelah melihat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Ibu pemateri tadi, saya sedikit mendapat pencerahan dan tadi itu kemudian untuk supaya anak-anak itu tidak jadi dendam, ambil amannya, tapi segi positifnya juga ada untuk kita. Kemudian saya setuju dengan pendapat Ibu Kepala Sekolah tadi. Kita ambil saja apa yang harus kita jalankan ke depannya untuk di lingkungan saya yang ekonominya masih di bawah. Kita ambil contoh saja Alifan. Kebutuhannya terpenuhi, tapi perhatiannya kayaknya kurang. Contohnya dia selalu terlambat ketika saya pikir ditanya kenapa terlambat ke sekolah. Itu jawabannya ketiduran, dan itu tidak mungkin. Di dalam satu rumah
tidak ada yang kasih kamu, karena itu yang buat orang. Dan ketika tindakan yang kita harus ambil itu menurut pendapat saya pribadi itu untuk yang lebih amannya untuk kita itu manajerial. Tidak sudah ada curhat AA dan Mama, dan memang berbicara tentang penerapan aturan ataupun disiplin itu harus pintar-pintarnya mengatasi sebuah permasalahan. Bagi seorang guru tidak ada kata sulit untuk mewujudkan sesuatu yang positif. Hanya tinggal bagaimana caranya membangun kesepakatan. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Ibu Yanti itu fakta memang kenyataannya yang sampai saat ini masih jadi momok. Apa juga yang sudah disampaikan sebagai pimpinan di sekolah ini oleh Ibu sangat tepat sekali solusinya Bu. Dan yang diberikan oleh Pak Roland tadi bagaimana mengatasi ketidakdisiplinan itu kita berkaca dulu pada diri kita sendiri. Jadi awali dulu dari langkahmu, baru itu kamu menuntut langkah orang lain. Jadi ini sebagai koreksi bagi kita untuk mendisiplinkan mereka agar kita tidak jadi timpang untuk menerapkan aturan itu. Tentu yang pertama kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan apa yang disampaikan juga oleh Ibu Titin terkait dengan bagaimana menyelesaikan sebuah ketidakdisiplinan di sekolah, kita harus mengambil mau tidak mau, suka tidak suka, sudah disampaikan tadi, kita tuh harus belajar menjadi posisi manajer. Bukan berarti yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak digerakkan. Kita terapkan, namun kita kondisikan. Karena ada kalanya satu sistem itu tidak cukup dengan kasih sayang, tidak cukup dengan kelembutan, dan tidak mampu dengan hukuman. Itu saja yang mau kita lakukan dalam posisi seperti ini. Nah, caranya untuk mengantisipasi kehadiran Ibu Yanti dan untuk membangun kedisiplinan, yang pertama dari saya yang saya tahu itu kita harus melakukan asesmen diagnostik, menganalisa kebutuhan dari anak, dari peserta didik, dari murid dengan melihat bagaimana kondisi latar belakang kehidupan mereka, bagaimana mereka dengan lingkungannya, seperti apa lingkungan tempat mereka besar, tempat mereka bergaul, dan dengan siapa mereka di sekolah, siapa kita, dan bagaimana kita tidak bisa hanya menuntut, meminta, tetapi kita juga harus seperti yang Pak Roland sampaikan tadi, harus membelajarkan diri kita untuk seperti apa yang kita harapkan kepada mereka. Jadi pertama Bu, Pak Guru, semua yang ada di sini, kita melakukan analisis diagnostik. Yang satu keunggulan kita untuk mudah melakukan itu, jumlah siswa yang hanya sedikit, yang hanya sekali langkah, sekali dayung, kita bisa rangkul semua. Dan ini yang senantiasa saya utamakan di sekolah melalui pendekatan wali-wali kelas sebagai ibu asuh mereka di sekolah. Kenapa? Kalau saya wali kelas, tolong begini, wali kelas siswamu seperti ini. Itu karena saya berusaha untuk memasukkan bagaimana ikatan antara si wali kelas ini dengan murid, dan wali kelas nanti ke teman-teman guru, ke kurikulum kesiswaan dan ke kepala sekolah. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan. Dan walaupun tidak harus seperti melakukan sensus, kita sudah bisa baca, hanya tinggal menentukan bagaimana penilaian kita terhadap analisis diagnostik yang ada. Yang kedua, jelas Ibu Yanti, kita harus membuat peraturan. Peraturan itu harus ada. Ada disiplin tapi tidak ada peraturan, susah sekali. Yang diminta tadi itu, yang dihilangkan itu pendekatan untuk penyelesaian sebuah pelanggaran. Bukan berarti peraturannya dihilangkan, sedangkan diatur anak didik ini banyak yang tidak terlaksanakan. Tapi insya Allah kita terus belajar untuk itu. Jadi untuk itu kiranya dari teman-teman masih ada? Kalau tidak ada, saya pikir tidak ada cara yang terbaik bagi kita adalah berusaha melakukan sebuah perubahan, dan tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu hanyalah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang terpenting di dalam diri kita memiliki niat dan kita memiliki usaha untuk terus melakukan perubahan, membangun mimpi kita seperti yang sudah saya sampaikan di slide ini. Disiplin itu Bapak Ibu adalah kunci sukses untuk semua
semua manusia. Berjalan menanjak menuju perubahan positif bukan tanpa arah. Banyak sekali rintangannya, tapi percaya galangan tangan berantai kolaborasi akan menguatkan perjuangan mencapai titik puncak impian. Dan guru hebat hanya ingin mewujudkan rasa tertinggi, murid sukses, bahagia, berkarakter luhur. Inilah yang bisa saya imbaskan kepada Bapak Ibu. Saya berharap apabila ada hal yang masih ingin disampaikan, kita bisa diskusi-diskusi di ruang Dewan Guru atau di tempat lain selain dari ruangan ini. Dan mengakhiri presentasi saya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas dukungannya, dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang disampaikan walaupun belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah, ini adalah jalan awal bagi kita untuk melakukan satu perubahan menuju disiplin positif sehingga menjadi budaya di sekolah ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Thank you very much for your attention to me. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan dan jadi pegangan, dan itu nanti bagaimana cara dari wali-wali kelas setelah dapat kesepakatan dari semua siswa yang ada di bagian kelasnya masing-masing, jadi pegangan keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas itu harus bukan cuma wali kelas yang tahu, tapi juga guru mata pelajaran. Jadi nanti pada saat kita berinteraksi di dalam sekolah, proses belajar, apa yang jadi keyakinan kita? Keyakinan kelas. Nah, setiap kelas punya kebebasan dengan keyakinan yang disepakati bersama. Tidak mutlak harus sama satu kelas dengan kelas lainnya. Intinya, semua keyakinan yang kamu ciptakan itu mengarah kepada P5. Berikut ikutannya, Kak Dery. Kalian kelas 7 dulu. Apa yang kalian suka di kelas itu? Bicara yang jujur. Belajarnya di kelas pasti belajar, karena kelas itu diperuntukkan untuk belajar. Bermain. Oke, kita tampung dulu. Ibu Dian tulis ke sana, bermain. Kemudian kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Apakah semester genap sudah membudayakan budaya 5S, maka setiap siswa diberikan kebebasan untuk mencipta gaya sapanya sendiri pada saat masuk ke lingkungan sekolah. Kalau lalu masuk, datang dan pergi, kalau mau jadi siswa yang baik, siapkah kalian kita membentuk keyakinan kelas? Siapkah kita membudayakan budaya disiplin positif di sekolah? Yang masih kabodo. Kalau tidak siap boleh, tapi dengan alasan yang bisa diterima. Jadi mau tanya satu-satu, siap atau tidak? Siap. Yang laki-laki barisan ini, siap atau tidak? Siap. Program calon guru penggerak merupakan wadah positif membangun proses berkualitas di sekolah. Ini saya sampaikan terkait dengan keberadaan guru mengikuti program banyak hal, baik menuju perubahan positif diimbaskan pada warga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami posisi kontrol sebagai seorang guru dalam membudayakan disiplin positif melalui sosialisasi CGP di sekolah, diri saya mendapat pencerahan dan penguatan untuk belajar memposisikan diri sebagai manajer solusi pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Saya Adnan Ubaidillah Ismail. Saya merasa setelah Bapak Ibu membimbing murid membuat keyakinan kelas, saya menjadi lebih semangat dan secara sukarela saya mematuhi disiplin yang ada di sekolah.